back atau pemain belakang. Ini akan membuat saya pikir banyak numpuk nanti di sana. Bayangin tuh. Sandy Walsh, Jordi Amat di sana, Elkan Bagot juga. Jadi memang numpuk di belakang. Chí của Philippines thì hiện thì Philippines đang vừa một bóng là khá hay, cơ hội dành cho các thủ của đội bóng Philippines. 잘 바라보고 지금 19세에서는 어느 정도 키워내야만이 경쟁이 있을 것 같고 일단 같이 뽑아서 훈련을 시키게 됩니다. Atau ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia tutup para pemain Filipina sangat sulit. Rizky Ridho, Jordi Amat, kesalahannya tidak perlu dari umpan terobosan tidak offside. Hati-hati Indonesia dan Tuhan. Boncos di dua laga awal, Bung Toel lempar hujatan ke Sinteyong. Elkan Bagot kaki kirinya kuat, dia ditaruh sebelah kiri kalau pakai 3 back. Rizky Ridho sebelah kanan, kan begitu. Dengan Rizky Ridho aja, saya lihat bahwa kalau per hari ini Rizky Ridho masih punya level yang lebih baik. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly mengirimkan kritikan pedas terhadap pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang gagal meraih kemenangan di dua laga awal fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengawali putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan catatan mengecewakan. Tim asuhan Sinteyong hanya memperoleh 1 poin dari 2 laga pertama grup F setelah kalah telak 1-5 dari Irak. Kemudian bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly kecewa dengan performa yang ditunjukkan tim Merah Putih dan memberikan rapot merah buat Sinteyong. Menurutnya, ini melenceng jauh dari yang ditargetkan, yakni meraih 4 poin dari 2 laga dengan bermain imbang melawan Irak, kemudian menang melawan Filipina. Ini kan kenyataannya hanya mendapatkan 1 poin. Ini jelas start yang buruk, rapot merah bagi STY. Demikian kata Tommy saat dihubungi pewarta. Menurutnya, rapot merah ini layak diberikan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut karena klaim yang menyebut bahwa Sinteyong sudah berhasil membawa timnas Indonesia naik ke level Asia ternyata tidak terbukti. Permainan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan masih jauh dari harapan. Katanya kita sudah level Asia, tapi menghadapi Irak kita kalah 5 gol. Korea Selatan uji coba juga 5 gol dan lawan Filipina kita ketinggalan dulu 1-0. Dan yang lebih memprihatinkan, permainan kita melawan Filipina juga sangat pas-pasan. Beruntung tidak kalah. Demikian ujarnya. Pria yang akrab disapa Bung Toel ini menilai sudah saatnya bagi Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sinteyong dengan segera. Langkah cepat harus dilakukan sebelum Indonesia benar-benar kehilangan kesempatan unjuk gigi di ajang yang lebih besar. Apa laporan dan evaluasi BTN harus segera disampaikan kepada EXO PSSI? Lalu EXO harus segera melakukan langkah. Apakah mau dibiarkan memasuki pertandingan ketiga, keempat dengan performa sangat buruk di 2 pertandingan awal? Mau sampai kapan? Demikian kata dia. Dia menegaskan Sinteyong harus mempertanggungjawabkan klaim yang menyebut bahwa timnas Indonesia sudah berada di level Asia. PSSI harus menagih janji dan ucapan STY. Dia minta untuk level yang lebih tinggi dengan naturalisasi sudah diwujudkan. Tapi justru lawan Filipina tadi, Sandy Walsh main starter cuma 30 menit kemudian diganti. Berarti kan ada perhitungan yang tidak jalan. Menurut Toel, ini sudah waktunya bagi PSSI untuk mereview ulang kinerja Sinteyong. Terlebih di Piala Asia, Indonesia berada dalam grup yang cukup berat yang diisi oleh Jepang, Irak, dan Vietnam. Berbanding terbalik dengan statement Bung Toel, buruknya penampilan dan capaian timnas Indonesia pada 2 laga terakhir tidak bisa dijadikan alasan untuk menggoyang posisi Sinteyong atau STY sebagai pelatih timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola M. Kusnaini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bungkus. Menurut Kusnaini, terlalu prematur apabila masa depan STY bersama skuad Garuda ditentukan dari 2 laga saja.
Menurutnya, publik harus memberi pelatih asal Korea Selatan ini waktu lebih panjang sebelum bisa menilai kualitasnya. Saya rasa terlalu gegabah apabila menilai STY dari 2 pertandingan lalu. Beri STY waktu. Demikian ucap Kusnaini. Kalau memang mau menilai, tunggu sampai kualifikasi Piala Dunia 2026 ini berakhir. Demikian sambungnya. Sebelumnya, muncul sejumlah spekulasi ikhwal nasib Shin Tae-yong ketika kontraknya habis pada Juni 2024 mendatang. Spekulasi ini menyusul kurang menggigitnya performa skuad Garuda, julukan timnas Indonesia pada 2 pertandingan terakhir mereka kontra Irak dan Filipina. Sejatinya, kontrak awal STY sudah berakhir pada akhir tahun 2023 ini. Namun bulan lalu kontraknya diperpanjang sampai Juni 2024. Sejauh ini, pelatih berusia 53 tahun tersebut sudah memimpin tim Indonesia termasuk di kelompok umur U20, U23, dan U19 dalam 84 pertandingan. Menurut pria yang karib disapa bungkus ini, publik tidak bisa menilai racikan STY hanya dari laga kontra Irak dan Filipina. Salah satunya, sambung jurnalis senior tersebut karena 2 laga tersebut sama-sama dihelat di kandang lawan. Kita belum bermain kandang, itu harus diingat juga. Demikian tutur Kusnaini. Selain itu, untuk menilai penampilan tim nasional itu harus lebih sabar karena tidak bisa seperti klub yang bisa dilihat dengan cepat. Di timnas ada jeda yang cukup lama antar pertandingan. Demikian ia menambahkan. Lebih lanjut, Kusnaini pun menyebut bahwa hasil buruk Indonesia pada 2 laga terakhir mereka bukan sepenuhnya lawan Shin Tae-yong. Pasalnya, pelatih berusia 53 tahun ini tak memiliki cukup waktu menyiapkan timnya untuk bermain dalam kondisi ideal. Persiapan mepet, hanya beberapa hari persiapan lalu terbang ke Basra. Setelahnya langsung ke Filipina. Terlihat di lapangan bahwa kondisi fisik pemain seperti ke zaman dulu, ketika pemain Indonesia hanya mampu bermain konsisten sampai menit 60. Demikian papar Kusnaini. Ini juga harus jadi catatan. Memang ada sejumlah kesalahan yang dibuat STY, tapi kita tetap harus fair dalam melihat bahwa bukan semua merupakan kesalahan pelatih. Demikian ia menandaskan. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo juga angkat bicara soal kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang akan berakhir pada pertengahan tahun 2024. Ia mengisyaratkan agar PSSI tetap memberi kepercayaan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kesit menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki reputasi kerap berganti-ganti pelatih kepala. Hal ini, sambungnya, berbeda dengan negara-negara lain yang lebih bisa menunggu proses.